Sahabat TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Batam TV, senang sekali saya Putri Amini bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Khusus edisi spesial. Dengan tema kita hari ini yaitu gangguan pendengaran akibat bising atau noise induced hearing loss. Nah, dan kali ini sudah hadir tentunya narasumber yang kompeten yang akan menjelaskan terkait tema kita hari ini. Itu ada Dr. Anita Carolina SPTHT selaku dokter spesialis THT di RSJKO Engku Haji Daud. Ya dokter ya. Benar. Selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, kabarnya sehat. Sehat terus ya dok? Iya. Berseri-seri kayaknya ngelihat mukanya ya dok ya? Iya, terima kasih. Tema kita hari ini adalah gangguan pendengaran akibat bising nih dok. Tapi sebelum itu tadi kan saya udah sampaikan bahwa ini adalah edisi spesial. Karena kita ngobrol atau talk show gitu nih sama dokter langsung di RSJKO Engku Haji Daud. Biasanya mungkin di studio atau di luar di tempat lain gitu ya. Tapi sekarang spesial karena di RSJKO Engku Haji Daud langsung dok gitu. Jadi baru kesini tadi saya udah lihat-lihat juga, udah lihat ruangan dokter. Oke, berarti dokter udah lama di RSJKO Engku Haji Daud atau seperti apa? Ya, kalau tugas di sini kurang lebih 3 tahun. Sebelumnya tapi di Kepri saya sudah tugas dari 2011. 2011. Sebelumnya bertugasnya di Kepulauan Natuna. Oh, di Natuna. Iya. Mungkin bisa direview sedikit dulu nih dok, selama tugas berarti 3 tahun di RSJKO Engku Haji Daud sebagai dokter spesialis THT. Seperti apa sih pengalamannya atau mungkin experience-nya sendiri yang dirasakan? Ya lumayan, kurang lebih sama sih dari Natuna dengan di sini. Sama, penduduknya baik-baik, ramah, seperti masyarakat umumnya Kepri. Saya rasa seperti itu. Oke, berarti nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya dok? Kurang lebih sama semuanya. Kurang lebih sama. Oke, di tema kita hari ini yaitu gangguan pendengaran akibat bising. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas itu, dok, ini kan kita tahu sendiri ya, dok, bahwa pendengaran itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya sebagai manusia. Bahkan dalam agama Islam pun itu pendengaran itu adalah salah satu panca indera yang diaktifkan paling awal gitu. Dari bayi lahir itu. Tapi mungkin secara medis atau secara ininya seperti apa tuh dok? Bagaimana proses sampai kita bisa mendengar itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dok. Oke, sebelumnya sebelum saya jelaskan mengenai itu, saya mau infokan juga bahwa kita pada bulan Maret ini, tepatnya tanggal 3 Maret itu adalah merayakan Hari Pendengaran Sedunia. Jadi memang dokter THT seluruh Indonesia itu banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan atau talk show seperti ini dan kegiatan-kegiatan lainnya di seluruh Indonesia. Misalnya seperti kegiatan bersih-bersih telinga ke sekolah-sekolah ataupun kegiatan pelatihan untuk dokter-dokter umum seperti itu. Berarti pas lah ya kita bahas ini dok di bulan Maret ini. Makanya bagusnya memang ini tentang pendengaran hari ini yang kita akan angkat karena memang bertepatan dengan Hari Pendengaran Sedunia tadi. Gitu. Oke, berarti kita kembali bagaimana proses sampai akhirnya kita bisa mendengar itu seperti apa? Ya, jadi benar ya. Jadi Tuhan menciptakan telinga itu, pendengaran ya, kita telinga itu sangat luar biasa. Jadi proses terjadinya pendengaran itu awalnya bunyi itu ditangkap oleh telinga kita, yaitu telinga bagian luar nih, daun telinga. Yang bentuknya sangat indah. Mengapa bentuknya seperti itu? Memang tugasnya untuk menangkap bunyi. Jadi bunyi itu ditangkap oleh daun telinga terlebih dahulu. Kemudian bunyi itu melalui daun telinga ini akan disalurkan ke saluran ke meatus acousticus externus. Itu namanya liang telinga. Jadi ke liang telinga itu disalurkan dalam bentuk gelombang atau getaran. Kemudian dari telinga luar pendengaran itu akan masuk ke telinga tengah. Telinga tengah itu ada namanya gendang telinga. Jadi pada saat getaran itu disalurkan ke liang telinga, kemudian dia akan menggetarkan gendang telinga.
Kemudian setelah menggetarkan gendang telinga akan diteruskan lagi ke tulang-tulang pendengaran yang ada di dalam telinga. Nah, tulang-tulang pendengaran ini adalah tulang yang paling kecil yang ada di tubuh kita manusia. Jadi tulang pendengaran itu kecil sekali, lebih kecil daripada kuku. Gitu. Nah, setelah itu, setelah menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian bunyi itu atau getaran itu akan diperkuat karena akan memasuki telinga dalam. Jadi di telinga dalam ada namanya rumah siput atau koklea. Nah, di dalam rumah siput itu ada namanya cairan, namanya perilimfe dan endolimf. Jadi untuk melakukan pendengaran, mendapatkan pendengaran, jadi gelombang itu harus menggetarkan cairan-cairan yang ada di dalam telinga tengah tersebut. Nah, setelah cairan di dalam koklea atau telinga dalam itu bergetar, maka itu akan menggerakkan ada namanya sel-sel rambut. Nah, jadi di dalam telinga dalam itu ada sel-sel rambut. Nah, itu akan bergetar, kemudian bunyi itu akan diubah menjadi impuls listrik, yang kemudian akan disalurkan ke saraf-saraf pendengaran. Kemudian dari saraf pendengaran itu akan diteruskan ke otak. Nah, setelah otak mempersepsi bunyi tersebut, barulah dikatakan kita mendengar. Seperti itu. Jadi panjang prosesnya. Iya, kalau dengar prosesnya tadi panjang banget ya, dok. Iya, Makanya panjang disebut sekali. anugerah gitu ya, kalau untuk pendengaran. Berarti di usia berapa kita awal sekali bisa mendengar atau pendengaran ini berfungsi? Jadi tadi sudah disebutkan bahwa pendengaran itu paling awal ya. Jadi benar. Jadi pendengaran itu sudah ada atau sudah terjadi pada saat kita masih di dalam perut ibu dari janin ya. Jadi pada usia 18 minggu itu organ-organ pendengaran sudah mulai terbentuk dan sudah bisa mendengar. Makanya pada saat bayi kadang orang tua itu mendengarkan musik-musik klasik. Karena memang janin itu sudah mendengar pada saat 18 minggu kehamilan. Oleh karena itu penting sekali untuk memeriksakan kehamilan secara rutin ke dokter agar tidak ada masalah dalam proses pembentukan pendengaran juga salah satunya. Tapi pendengaran itu akan sempurna nanti pada saat lahir. Jadi pada saat lahir baru sempurna. Makanya kenapa bayi-bayi yang prematur itu biasanya disarankan untuk screening pendengaran karena ditakutkan proses pendengarannya belum sempurna karena lahirnya lebih cepat daripada yang seharusnya, seperti itu. Oke, berarti bukan ketika dilahirkan itu baru sempurna gitu ya pendengaran si anak itu. Iya. Tapi dari dalam perut pun mereka sudah bisa mendengar, Udah tapi bisa mungkin mendengar. tidak secara sempurna, secara jelas mendengar. Makanya Iya. kalau lagi hamil tuh kayak ya tadi kata dokter boleh ngomong dengan kayak janinnya ngobrol itu gitu boleh ya. memang betul itu. Jadi memang itu harus dilakukan karena memang sejak dari janin itu sudah dengar bayinya. Itu menjadi stimulus juga untuk nantinya agar lebih sempurna lagi mereka. Dan mendengarkan musik-musik klasik itu tadi bisa merangsang bayi untuk memperbaiki fungsi otaknya. Seperti itu. Oke. Artinya pendengaran itu memang ya itu tadi ya dok, karena dia anugerah, artinya kita harus mensyukuri dengan menjaga. Dan hal itu pun bisa dilakukan oleh kita mungkin selaku ibu ya yang sedang hamil atau seperti apa. Untuk penjagaannya sendiri dari kita nih dok ya. Tadi kan dari dalam perut pun anak sudah bisa mendengar gitu kan, manusia di situ sudah bisa mendengar. Apa yang perlu dijaga agar pendengaran itu tidak terjadi gangguan nantinya ketika dilahirkankah atau menginjak jenjang kehidupan dia sendiri dari si bayi itu? Ya, yang tentu yang pertama ya sang ibu harus mengkonsumsi tentu makanan-makanan yang sehat ya. Kemudian rajin konsultasi kepada dokter kandungan agar tidak terjadi masalah-masalah pada saat proses kehamilan seperti itu. Kalau penjagaan kita nih yang udah besar ya tentu dok, itu artinya udah bisa mandiri menjaga panca indera kita. Iya, itu seperti apa sih agar kita bisa terus menjaga pendengaran kita sendiri? Ya, tentu saja kita harus merawat kebersihan telinga yang pertama ya. Tapi merawat kebersihan telinga itu jangan sampai salah. Jadi selama ini masyarakat tentu masih menggunakan cotton bud ya untuk membersihkan telinga misalnya. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kotoran telinga itu sebenarnya bisa keluar sendiri. Jadi
kotoran telinga itu kan letaknya hanya sepertiga bagian luar aja liang telinga. Jadi pada saat kita mengunyah, itu biasanya kotoran itu bisa keluar sendiri, seperti itu. Jadi tidak perlu sebenarnya terlalu setiap hari atau ada yang malah sehari 3 kali membersihkan telinga, itu tidak dianjurkan. Jadi seminggu sekali bolehlah, atau yang paling bagus sih 6 bulan sekali memeriksakan pendengarannya atau telinganya itu ke dokter THT, itu yang paling bagus. Seperti itu. Kemudian ya tentu saja kita harus menjauhi bising misalnya, itu yang tema yang akan kita angkat hari ini, karena itu akan sangat berbahaya bagi pendengaran kita. Seperti itu. Tuh pemirsa Batam TV tadi disampaikan bahwa ternyata cotton bud itu tidak dianjurkan ya dok ya untuk membersihkan telinga gitu ya. Tapi lebih baik secara alami karena dia pun akan keluar sendiri gitu ya dok ya. Kemudian cotton bud itu sendiri kalau salah cara penggunaannya atau terlalu dalam pemakaiannya bisa menyebabkan robekan pada gendang telinga yang akan menyebabkan sangat berbahaya sampai ketulian ya. Seperti itu. Oke. Artinya selain tadi secara alami dia akan keluar sendiri, itu diperiksakan langsung ke Iya, dokter. boleh periksakan ke dokter THT setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Selain itu, yang penjagaan yang harus kita lakukan juga dok, apakah ada lagi selain dari dibersihkannya telinga kita? Itu aja sih sebenarnya, bersihkan telinga rajin, terus jauhi hal-hal yang berbahaya, misalnya memasukkan barang-barang tajam ke dalam telinga misalnya. Ada kan juga yang membersihkan telinga atau suka mengorek-ngorek telinga pakai bulu ayam, pakai kunci. Itu tidak disarankan sama sekali. Banyak juga pasien yang kayak seperti itu. Karena resikonya nanti bisa merusak dari telinga. Apakah bagian dari telinga itu sendiri sensitif dok, karena sehingga tidak sembarangan gitu ya untuk orang-orang membersihkan telinganya, atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya bukan sensitif tapi ukuran dari telinga itu, liang telinga itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang ukurannya pendek, ada yang lurus, ada yang berbelok-belok, sehingga kalau kita tidak tahu anatomi posisi telinga kita yang benar, asal aja membersihkannya, tidak tahu kedalamannya sampai mana, itu tadi bisa berisiko mencederai gendang telinga. Apabila gendang telinga sudah robek, tentu akan terjadi ketulian yang sangat berbahaya. Biasanya itu pada anak-anak sering terjadi. Ini kan kita segmen 2 baru akan membahas terkait gangguan pendengaran akibat bising ini dok, tema kita. Tapi ya mungkin kita serempet dulu nih dok di segmen terakhir sebelum kita break. Dokter, mungkin gambaran kondisi di Bintan sendiri dari pasien yang datang ke dokter, dari jumlahnya sendiri, itu seperti apa sih kondisi masyarakat? Apakah rentan terkena NIHL ini ataukah seperti apa kondisinya di Bintan? Kalau masalah gangguan pendengaran akibat bising ya, sebenarnya gangguan pendengaran itu banyak sekali ya. Ada mulai dari kotoran telinga saja bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian bisa terjadi juga karena infeksi, yang paling banyak sebenarnya karena infeksi. Itu yang paling sering terjadi. Tapi kebetulan di daerah Bintan ini banyak perusahaan yang mungkin tempat kerjanya itu adalah bising. Jadi lumayan banyak juga pasien yang menderita gangguan pendengaran akibat bising. Seperti itu. Artinya kalau misalnya dipersenkan itu hampir setengahnya atau seperti apa dok? Kalau dipersenkan itu mungkin perlu penelitian lagi lebih lanjut ya kalau untuk di Bintan ini. Tapi saya pernah baca salah satu penelitian pada pekerja konstruksi. Jadi diperiksa para pekerjanya, jadi dari 76,5% yang terpapar bising, sebanyak 50% itu mengalami gangguan pendengaran. 50%. Tapi itu masing-masing perusahaan mungkin perlu penelitian yang lebih lanjut lagi. Jadi tidak bisa disamaratakan. Lagian itu juga banyak faktor yang menyebabkan, maksudnya tidak semudah itu juga terjadi ketulian itu. Ada banyak faktornya. Oke dokter, masih banyak yang perlu kita bahas lagi terkait tema kita hari ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini dokter. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus.
kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa Batam TV. Anda masih di Dialog Khusus, masih bersama dengan Dokter Anita. Ya. Dokter, tadi kita sudah singgung sedikit sebelum break gitu ya, terkait gangguan pendengaran yang terjadi ketika orang mungkin terlalu banyak terpapar hal-hal yang bisa mengakibatkan pendengaran kita tuh terganggu. Nah, khusus terkait akibat bising nih dok. Tadi dokter juga menyebutkan kalau gangguan pendengaran itu bukan cuma akibat bising gitu. Tapi tema kita ini akibat bising. Apakah akibat bising ini menjadi alasan yang paling sering terjadi atau paling bahaya atau seperti apa? Kenapa kita angkat tema ini? Ya, terima kasih. Jadi mengapa gangguan pendengaran akibat bising itu saat ini sedang marak-maraknya? Kami dari Perhimpunan THT seluruh Indonesia itu mengangkat tema ini untuk penyuluhan atau berbagi kepada sesama masyarakat karena ketulian akibat bising ini seringkali itu disepelekan atau tidak dipedulikan gitu, menganggap aman seperti itu. Padahal sebenarnya banyak sekali bising di sekitar kita yang berbahaya bagi telinga kita. Tetapi karena ketulian akibat bising ini tidak terjadi langsung pada saat itu juga, tapi terjadinya nanti beberapa tahun kemudian misalnya, jadi banyak masyarakat yang tidak tahu mungkin yang pertama, atau yang kedua mungkin ya menganggap sepele gitu. Padahal itu sangat berbahaya sebenarnya bagi pendengaran kita. Tapi sejauh ini dari pasien-pasien yang datang ke dokter, periksa dan mereka mengalami keluhan itu, mereka lebih banyak karena abai kah? Mereka udah tahu nih kalau pendengaran mereka kayaknya ada gangguan, tapi nanti aja lah gitu. Atau memang literasi atau mungkin sosialisasi terkait gangguan pendengaran itu kurang mereka pahami. Jadi sebenarnya banyak sih pasien yang sudah mengalami gejala, misalnya telinganya berdengung misalnya, tapi menganggap hal itu biasa saja. Jadi nanti setelah berat atau memberat atau semakin lama semakin mengganggu, nanti baru datang memeriksakan diri ke dokter. Biasanya sudah setahun atau 2 tahun baru datang. Jadi sebenarnya kalau sosialisasi sudah kita lakukan. Jadi Perhimpunan THT di seluruh Indonesia itu setiap tahun selalu mensosialisasikan masalah pendengaran ini. Itu tadi berkaitan dengan Hari Pendengaran Sedunia. Jadi setiap bulan Maret itu kita melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti ini. Itu rutin dilakukan setiap tahun. Seperti itu. Artinya kalau secara sosialisasi ataupun pemberian informasi terkait gangguan pendengaran ini sudah dilakukan juga ya oleh dokter THT di seluruh Indonesia. Tapi mungkin kesadaran masyarakat yang belum tergugah gitu ya untuk bisa memeriksakan pendengarannya. Karena tadi dokter bilang pemeriksaan itu 6 bulan sekali ya, itu bagusnya dilakukan. Sebaiknya seperti itu. Sama dengan pemeriksaan gigi ya. Walaupun tidak ada sakit atau apa, boleh kita lakukan pemeriksaan 6 bulan sekali untuk mengetahui bagaimana pendengaran kita, telinga kita apakah sehat atau ada suatu penyakit yang mungkin tidak kita sadari seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih dok, kita udah banyak yang kita bahas terkait ini, tapi secara penjelasan dari gangguan pendengaran akibat bising itu apakah karena memang dia sering terpapar bising tertentu gitu yang masuk pada kategori itu, atau seperti apa sih dok penjelasan secara ini? Ya, jadi noise induced hearing loss atau gangguan pendengaran akibat bising itu, jadi pengertiannya itu adalah gangguan pendengaran yang terjadi karena memang terpajan oleh bising. Bising yang bagaimana? Bising yang cukup keras dan dalam waktu yang cukup lama.
Itu. Dan biasanya memang terjadi paling sering pada pekerja-pekerja di kebisingan yang mendapatkan kebisingan pada saat dia bekerja seperti itu. Yang bisa dikatakan bising itu seperti apa, Dok? Apakah skalanya, maksudnya ukurannya? Iya, ukurannya seperti apa, Dok? Ya, jadi bising itu sebenarnya adalah suatu bunyi ya, bunyi nada murni yang bervariasi frekuensinya. Jadi frekuensinya bermacam-macam, dengan intensitasnya itu dikatakan bising itu kalau lebih dari 85 desibel. Jadi ada alat untuk mengukur mengukur bising itu namanya sound level meter. Jadi kita bisa mengukur seberapa besar kebisingan di suatu tempat. Misalnya nih di rumah sakit berapa kebisingannya, di mall berapa kebisingannya, itu bisa semuanya diukur. Nah, apabila lebih dari 85 desibel itu baru dikatakan bising. Biasanya tempat-tempat apa tuh, Dok, yang kebisingannya itu sampai melebihi 85 desibel? Biasanya tentu di airport, ya, di bandara, tapi bukan di dalamnya, di luar ya, di tempat pesawat tuh, itu bising. Terus tempat-tempat bermain anak-anak di mall-mall tuh banyak, itu juga bisa menyebabkan kebisingan, seperti itu. Termasuk tadi industri ya, perusahaan juga ya yang memang ini. Dan mungkin bukan cuma tempat aja ya, bising itu bisa juga kita dapatkan dari misalnya kebiasaan anak-anak zaman sekarang kan tidak terlepas dari gadget ya. Kebiasaan memakai headset yang terlalu lama itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran akibat bising. Oh gitu, karena dia langsung mungkin ya ke sini ya, Dok. Terus kadang mereka itu biar terdengar sempurna, volumenya dinaikin terus sampai akhirnya nggak dengar sekitar. Oh, itu juga ya, Dok? Bisa juga, apalagi mungkin karena kemarin itu ya, yang karena COVID kan orang sekolah juga pakai gadget. Jadi memang banyak sih terpapar karena itu. Makanya tidak henti-hentinya penyuluhan tentang kebisingan ini, tuli akibat kebisingan ini kita galakkan seperti itu. Kalau dengerin konser gitu termasuk juga itu bisa ya? Juga. Apalagi kalau konser musik rock ya, yang suaranya teriak-teriak gitu, itu sangat-sangat bising. Apalagi kalau nonton konsernya di samping ini ya, sound systemnya langsung terpapar itu. Iya. Tapi ada rentan waktu nggak sih, Dok, ketika sampai akhirnya si orang itu terkena gangguan pendengaran atau NIHL ini, berapa kali dia terpapar atau seperti apa? Itu waktunya cukup lama, jadi bisa sampai tahunan. Jadi tidak harus berapa kali atau bagaimana, tapi tergantung dari itu tadi, intensitas bunyinya seberapa besar, kemudian berapa lama dia terpapar bising itu, apakah setiap hari atau sekali-sekali aja, seperti itu. Dan biasanya waktunya tuh lama, jadi bisa tahunan baru mengalami gangguan pendengaran itu. Jadi tidak langsung misalnya habis kita pakai headset atau habis kita nonton konser musik terus langsung tuli, tidak. Jadi ada jeda waktu berapa lama, tergantung. Dan itu jedanya lama ya? Tergantung keseringannya kita terpapar oleh bising itu. Iya, tuh hati-hati para muda-mudi yang masih suka dengerin musik kenceng-kenceng pakai headset langsung ke telinga, itu berbahaya ya, Dok ya? Nanti berbahaya. Efeknya mungkin bukan sekarang, tapi nanti ke depannya. Dan yang berbahayanya apabila sudah terjadi ketulian akibat bising itu tidak dapat kembali lagi pendengarannya. Jadi dia bersifat irreversible. Itulah yang membuat berbahaya. Oke, ngeri juga ya, Dok ya, kalau sampai kita hilang pendengaran sampai nggak bisa di ini. Tapi Dok nih, kalau misalnya suara petasan di malam tahun baru nih, misalnya kayak di tempat keramaian dan juga nanti mungkin saat lebaran pasti apalagi nih kan lagi bulan Ramadan nih, nanti anak-anak tuh aduh mau main mercon, main ini gitu, Dok. Itu juga termasuk bising, bisa dikatakan bising juga. Jadi petasan itu termasuk bising juga. Jadi petasan itu kalau dibunyikan itu besarnya intensitasnya itu 150 desibel. 150. Jadi jauh sekali di atas ambang yang tadi ya, di atas 85 desibel saja sudah dikatakan bising. Kalau petasan itu 150 desibel. Nah, itu gimana tuh, Dok, sikap kita? Apakah mungkin karena kan ini namanya 1 tahun sekali gitu, atau mungkin 1 tahun 2 kali karena ada tahun baru gitu. Itu seperti apa sih, Dok, kita menyikapi hal itu? Mungkin ada juga orang yang terganggu kan, Dok, dengan hal itu. Seperti apa, Dok? Intinya kalaupun sebenarnya sebaiknya sih dihindari, namanya bising itu sebaiknya kita hindari. Tapi kalau memang
mau atau ingin memainkan petasan, sebaiknya jangan terlalu dekat jaraknya dengan kita. Kemudian jangan sering. Jadi jangan terus-terusan setiap hari. Jadi tentu akan mempengaruhi pendengaran. Biasanya nanti kalau mendengar letusan petasan itu bisa menyebabkan telinga juga berdengung. Tapi mungkin kalau hanya sebentar-sebentar saja bisa hilang sendiri gitu. Tapi bahayanya kalau misalnya petasannya itu meletus atau meledak pas di sekitar telinga kita, itu lebih bahaya karena bisa saja terjadi robekan, sampai terjadi robekan dari gendang telinga, itu namanya trauma akustik. Gitu. Jadi kalau jaraknya dekat dengan telinga kita bisa sampai robek juga gendang telinga karena tadi intensitasnya besar sekali, 150 desibel. Gitu. Oke. Berbicara tadi jeda orang yang terkena itu tadi dok, mungkin itu juga menjadi salah satu alasan ya masyarakat abai terkait kesehatan pendengarannya sendiri gitu ya, karena kayaknya sehat-sehat aja kemarin habis nonton konser ternyata kalau terlalu sering dan karena tidak terjadi langsung pada saat itu juga gitu. Artinya mungkin kita yang sebagai orang sekitarnya itu bisa juga mengingatkan gak sih dok? Bisa. Mungkin terhadap orang-orang yang mereka rentan atau mereka biasa sehari-hari terpapar bising gitu. Iya, sebaiknya sih kalau ada keluarga misalnya yang tahu atau punya pengetahuan mengenai ini, bagus juga memperingatkan atau memberitahukan kepada keluarganya yang lain. Tentu sangat baik kalau kita saling mengingatkan. Sama dengan kami selalu mengingatkan masyarakat, tentu lebih bagus lagi kalau keluarga sendiri yang saling mengingatkan, mungkin lebih didengar gitu ya. Oke. Biar kita semua tahu nih ya, berarti dok itu gejala awal yang dirasakan atau yang dirasakan oleh yang terkena gangguan pendengaran akibat bising itu apa sih dok? Jadi awalnya itu gejalanya itu berdengung. Jadi telinga itu berdengung, namanya kami sebutnya tinnitus. Jadi berdengungnya itu tidak hilang-hilang. Jadi kalau berdengung yang sementara itu dalam 48 jam itu bisa hilang sendiri. Tapi kalau berdengungnya terus-menerus dan semakin lama mungkin semakin kuat, itu bisa berbahaya dan harus diperiksakan segera karena itu adalah salah satu tanda dari gangguan pendengaran apapun itu. Kemudian gejala yang lain adalah tentu kurangnya pendengaran. Jadi pasien itu jadi kesulitan untuk mendengarkan perbincangan atau perbincangan sehari-hari. Jadi dengan suara yang kekerasannya biasa itu sulit mengetahui pembicaraan orang lain gitu. Apalagi kalau misalnya sudah semakin parah dengan perbincangan yang dengan suara yang kekerasannya kuat misalnya, itu pun lebih tidak dengar lagi. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu sebaiknya memeriksakan diri. Apalagi kalau misalnya dia punya riwayat bekerja di tempat yang bising atau tinggal di dekat daerah yang bising misalnya. Oh iya. Itu kalau misalnya dengung yang dirasakan sama yang terkena gangguan itu sendiri, dia tuh muncul terus hilang atau muncul terus gitu dok? Seperti apa sih? Iya. Kalau misalnya masih ringan, biasanya hilang timbul. Jadi kadang muncul, nanti hilang lagi, atau lebih sering nanti munculnya pada saat lingkungan lagi sepi. Malam-malam hari misalnya mau tidur, itu biasanya lebih kuat terasa daripada pada saat lagi berinteraksi dengan orang lain. Karena karena kita ngobrol dengan orang lain jadi tertutupi gitu. Oke. Tapi kan tadi gejala-gejala yang dirasakan itu kayak dengung, terus ada pendengaran kurang, itu kan mungkin secara fisik tidak terasa sakit ya dok ya? Tidak kan? Tidak. Artinya mungkin dia kayak masih kayaknya nanti hilang deh gitu. Iya. Tapi ada nggak sih yang secara fisiknya itu dirasakan sama yang akhirnya terkena gangguan pendengaran sendiri? Secara fisik maksudnya? Sakit fisik, mungkin jadi pusing. Sampai nyeri atau pusing. Itu, biasanya tidak. Makanya karena itulah berbahayanya, karena tidak disadari. Jadi karena tidak disadari, kemudian akhirnya disadarinya pada saat sudah parah. Kemudian pendengaran itu juga punya
metode atau cara untuk beradaptasi. Jadi pada saat terjadi mungkin gangguan pendengaran yang ringan, tubuh itu masih bisa beradaptasi. Jadi menyesuaikan sampai pada akhirnya tidak bisa lagi beradaptasi. Baru terasa gangguan pendengarannya itu bahwa saya sudah betul-betul sudah tidak dengar lagi pembicaraan sehari-hari seperti itu. Bahkan sampai yang gejala itu pun secara fisik tidak terasa ya? Iya, tidak ada. Jadi tidak ada nyeri, tidak ada misalnya keluar cairan dari telinga, tidak ada. Jadi memang karena itu tadi, karena penyakit ini terjadinya itu di telinga bagian dalam gitu. Jadi dari luar itu tidak ada gejala apa-apa gitu. Aman saja, dari luar orang melihat pun normal gitu, tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada gejala apa-apa dari raut wajah atau apa, tidak ada. Ada ya, oke. Oke, jadi itu yang jadi bahaya ya, oke. Dokter, kita jeda dulu setelah pariwara, nanti kita lanjutkan karena masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dikonfirmasi ke dokter selaku dokter spesialis THT. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Aku semua, Mas. Itu tandanya kamu butuh peregangan. Ayo kita peregangan bersama-sama. Angkat tangan setinggi bahu, tekuk pergelangan tangan ke atas. Setelah tekuk ke atas, tekuk pergelangan tangan ke bawah, masing-masing 8 hitungan. Lakukan gerakan ini setiap 4 jam sekali, supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa Batam TV, Anda masih di Dialog Khusus. Nah, dokter, tadi kita udah cerita banyak terkait gejala dan juga akibat ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjadinya gangguan pendengaran ya, Dok ya. Tapi ini ada jenis ketulian tersendiri nggak sih dari NIHL sendiri, Dok? Ya, ada. Jadi supaya mau tahu jenis ketuliannya apa, kita harus tahu bagian mana yang terkena di dalam telinga itu akibat bising ini. Jadi
ketulian akibat bising ini itu menyerang langsung telinga dalam. Jadi suara bising dengan intensitas yang sangat tinggi dan dalam waktu yang cukup lama itu bisa menyebabkan kerusakan dari sel-sel rambut tadi. Sel-sel rambut yang ada di dalam koklea atau rumah siput. Nah, sel-sel rambut tadi kan berfungsi untuk mengubah getaran suara itu menjadi impuls listrik agar bisa disampai ke otak kan, agar kita bisa mendengar. Nah, di sini sel-sel rambut itu rusak. Jadi sel-sel rambut itu dan juga sel-sel ganglion saraf di telinga itu mengalami kerusakan akibat bising yang terus-menerus terjadi. Nah, karena itu makanya jenis ketuliannya itu adalah tuli sensorineural atau tuli saraf. Nah, tuli saraf ini berbahayanya yaitu tidak bisa terjadi regenerasi. Jadi saraf, rambut-rambut, sel-sel rambut tadi itu tidak ada regenerasinya. Jadi sel-sel rambut itu kalau sudah rusak tidak bisa tumbuh kembali. Jadi itu yang bahayanya, makanya ketulian ini bersifat irreversible atau tidak bisa dikembalikan lagi dengan obat-obatan apabila sudah terjadi ketulian akibat bising ini. Oke, tadi dokter juga udah mention kalau ini nggak bisa disembuhin ya dok? Iya. Berarti artinya udah selamanya ketika orang itu sudah terkena ketulian yang memang sudah tingkatnya, sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Makanya yang paling penting itu adalah pencegahannya tentu saja. Jadi harus kita lakukan pencegahan sebelum terjadi ketulian itu, karena kalau sudah terjadi ketulian itu tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Kemungkinan kita hanya bisa memakaikan alat bantu dengar untuk membantu masyarakat atau pasien itu mendengar, jadi supaya memperbaiki kualitas hidupnya. Karena tentu saja kalau kita tidak bisa mendengar, tentu kita akan sulit berkomunikasi dengan sesama kita kan, itu. Jadi pencegahannya tentu yang paling penting. Itu. Artinya udah nggak ada cara lagi ketika memang sudah itu ya dok ya? Iya, apabila hanya sudah terjadi. Alat bantu dengar itu tadi. Tapi sejauh ini dokter pernah menemukan hal itu terjadi di pasien, mungkin khususnya di Bintan ya dok ya? Pernah, pasien-pasien yang bekerja di PT, perusahaan-perusahaan di Lobam itu ada. Itu lebih banyak menyerang anak usia berapa tuh dok? Kalau usia berapa saja sih, usia muda pun ada. Tapi mungkin pekerja kan biasanya usianya muda kan, bukan usia tua. Kalau usia tua mungkin itu ada juga faktor-faktor lainnya, misalnya faktor dari umur juga bisa menyebabkan penurunan pendengaran, bisa juga. Tapi kalau pada pekerja itu tadi pada usia muda malah 30-40 tahun udah ada yang menderita seperti itu. Tapi itu semuanya juga banyak faktor tadi akibat kelalaian sendiri, misalnya bekerja di tempat bising tapi tidak mau menggunakan alat bantu dengar, alat bantu atau alat pelindung ya, alat pelindung pada saat bekerja, padahal perusahaannya mungkin sudah menyediakan, tapi kan itu tadi menganggap enteng atau sepele dengan bising itu, jadi tidak mau menggunakan alat pelindung telinga, padahal itu sangat penting. Itulah salah satu pencegahannya. Jadi pencegahannya tadi itu selain menjauhi bising kalau bisa. Kalau bekerja kan tidak bisa kita jauhi karena kita memang harus bekerja di tempat itu. Jadi kalau tidak bisa dijauhi bisingnya, kita harus menggunakan alat pelindung telinga. Itu bisa earplug atau earmuff atau ada juga yang helmet. Jadi dia kayak helm gitu dipakaikan langsung ke telinga. Earplug itu yang di dalam telinga, earmuff itu yang di luar. Biasanya dikombinasikan, bisa di dalam dan di luar dipakai semuanya perlindungannya gitu. Oke, dan kalau misalnya emang udah menggunakan alat dengar itu maksimal juga nggak sih dok pendengarannya atau seperti apa? Maksimal kembali seperti normal tentu tidak bisa, tidak, ya? Tapi itu sangat membantu sekali. Jadi dengan memakai alat bantu dengar ini masyarakat atau pasien itu jadi bisa berkomunikasi lagi dengan baik dengan sesamanya. Cuman ya itu pada saat ini mungkin masih banyak orang yang malu menggunakan alat bantu dengar. Jadi stigma itu mungkin yang perlu dirubah di masyarakat. Jadi jangan malu menggunakan alat bantu dengar karena tentu saja itu sangat berguna untuk meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Dan jangan takut karena sekarang alat bantu dengar itu ditanggung oleh BPJS sebagian, seperti itu. Oke, jangan malu ya kalau misalnya memang harus terlanjur harus menggunakan.
alat bantu dengar. Tapi ya kalau bisa dicegah dari sekarang ya, Dok ya, kalau jangan bisa dicegah sampai. dari sekarang. Oh, Iya. terutama itu tadi yang kalau pakai headset ya, pemakaian headset. Jadi kan itu yang paling sering kayaknya semua orang saya rasa sekarang sering ya Iya. memakai headset. Bahkan ada headset yang dengan Bluetooth yang tinggal terus di telinga sepanjang hari. Jadi ada syarat-syaratnya supaya pemakaian headset itu menjadi aman. Jadi syaratnya itu 60-60. Jadi ingat saja 60-60. Jadi pemakaian headset itu hanya boleh dalam satu hari itu 60 menit atau 1 jam. Kemudian volume suaranya itu 60%, jangan lebih dari itu. Oh, Sebaiknya seperti itu untuk menjaga telinga kita jangan sampai terjadi tadi noise induced hearing loss tadi. Iya sih, itu relate banget soalnya, Dok, Iya. buat muda-mudi saat ini. Semua, terutama kaum remaja ya. Iya. Ada yang sampai tidur dengar. Iya, betul. Tinggal headsetnya terus kan. Ya itu sangat-sangat bahaya sekali. Iya. Nanti beberapa tahun kemudian baru akan dirasakan Iya. akibatnya. Sekarang tidak. Nanti. Artinya di situ juga harus ada peran orang tua gitu ya, Iya. Dok ya, yang bisa mengingatkan mungkin yang ya ngomel-ngomel sedikit gak apa-apa Iya. lah ya, namanya juga orang tua ya kan, Dok, Iya. ke anaknya gitu. Jangan Maksudnya sering jangan menggunakan. sampai Iya. belum usia tua Betul. sudah tuli gitu. Dulu betul. kan orang tuli ya karena usianya udah 60, 70 wajar ya kan. Sekarang masih 40 udah mulai gangguan pendengaran ya kan. Akhirnya kan jadi mengganggu pekerjaan, mengganggu interaksi dengan sesama seperti itu. Jadi bahayanya itulah tadi. Bahayanya kan tidak disadari. Kemudian yang kedua tidak bisa kembali lagi pendengarannya apabila sudah terjadi. Itulah bahayanya. Itu ya yang paling bahaya. Karena Jadi sangat berbahaya sebenarnya. Tapi lebih sering tidak disadari memang. tidak disadari. Oke. Tapi Dok, ketika ada pasien datang nih ke sini gitu ya dengan gejala atau dengan keluhan gangguan pendengaran tadi kurang, kayaknya ini ada permasalahan. Itu biasanya nyebutnya treatment ya, atau mungkin tindakan yang dilakukan oleh dokter sendiri dari mulai tingkatan-tingkatannya sampai akhirnya harus menggunakan itu seperti apa sih, Dok, dari yang rendah Iya. dulu mungkin ya? Jadi kalau pasien datang ke kita, biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu tentu saja. Kita lakukan dulu anamnesis, jadi kita tanya-tanya dulu, jadi apa keluhannya, terus apakah memang dia bekerja di tempat yang bising, ataukah dia sering memakai headset misalnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dulu terhadap telinganya, apakah telinganya ini ada pernah mendapatkan infeksi atau pernahkah trauma yang membuat dia gangguan pendengaran ya, atau memang murni karena gangguan akibat bising itu tadi. Jadi kalau murni gangguan akibat bising tadi, telinganya dari telinga luar, telinga tengah itu baik-baik saja, tapi telinga dalamnya yang bermasalah. Nah itu biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan alat namanya audiometri. Itu jadi pada pemeriksaan audiometri itu kita dapat menilai seberapa berat ketuliannya, terus jenis ketuliannya apa, dari situ kita bisa ketahui. Dan ketulian akibat bising ini ada gambaran khas di audiometri itu, yaitu ada takik di frekuensi 4000. Ada gambaran khasnya, jadi itu bisa ketahuan dari situ. Dan baiknya kalau memang bekerja di tempat yang bising tadi, sebaiknya berkala juga memeriksakan pendengarannya dengan audiometri itu. Biasanya 6 bulan sekali harus memeriksakan diri dengan audiometri agar tahu bahwa telinganya itu mengalami gangguan pendengaran atau tidak, karena tadi itu gangguannya itu terjadi bertahap, perlahan, tidak langsung. Jadi sebaiknya berkala juga harus dilakukan pemeriksaan itu. Biasanya banyak juga perusahaan yang melakukan itu. Jadi memang mereka memeriksakan pekerjaannya itu 6 bulan sekali biasanya. Iya sih, seharusnya artinya ya bukan hanya dari diri sendiri juga yang perlu ini, tapi kalau misalnya mungkin mereka-mereka yang terpaksa harus bekerja, tadi kan dokter bilang bekerja di tempat bising kan itu sudah memang harus di situ gitu kan. Artinya jadi tidak bisa dijauhi lagi. Artinya dari situ perusahaan yang ikut andil juga. Tadi Perusahaan yang juga dokter harus ikut andil. Kemudian misalnya ada juga itu peraturan dari menteri. Jadi harus menjaga juga berapa ambang intensitas bising yang di perusahaan itu. Jadi kalau misalnya bisingnya yang tadi di atas 85 desibel itu, maka pekerjaannya itu tidak boleh lebih waktu kerjanya dari 8 jam gitu. Jadi kalau sudah sehari lebih dari 8 jam
terpapar terus dengan bising yang di atas 85 desibel itu, sudah pasti pendengarannya akan terganggu. Apalagi kalau tidak memakai alat pelindung telinga tadi, itu bahayanya. Ya, jadi memang kita harus waspada dari sekarang ya teman-teman. Jadi karena memang ini tuh nggak terasa secara fisik, mungkin sakit nggak terasa, tapi ya ini akibatnya akan lebih fatal lagi, iya, sangat fatal gitu. Karena kita nantinya tidak bisa mendengar, Iya. yang mana nggak kebayang kan dok, kalau kita nggak bisa denger tuh gimana gitu kan Iya, dok rasanya. sepi. Iya, kayaknya jadi sepi gitu. Ini lagi di mall, lagi di misalnya di tempat-tempat yang rame kok kedengarannya sunyi, kayaknya nggak enak Iya. gitu kan. Iya. Tapi dari dokter kan sebagai dokter spesialis THT itu ada kerjasama juga nggak sih yang dilakukan untuk dengan perusahaan-perusahaan kah, atau seperti apa, obrolan-obrolan untuk bisa mengingatkan, atau mungkin menjadi program dari perusahaan sendiri untuk bisa membuat para karyawannya yang khususnya yang terkena bising setiap harinya ketika bekerja untuk bisa berobat atau memperiksakan pendengarannya. Itu ada nggak sih dok sebenarnya? Ada, jadi biasanya dari rumah sakit itu biasanya bekerja sama memang. Jadi karena di sini banyak perusahaan, jadi biasanya memang kita anjurkan untuk melakukan MCU setiap 6 bulan sekali biasanya, termasuk dengan pemeriksaan pendengaran juga. Karena terutama pada pekerja-pekerja yang tadi terpapar bising secara langsung. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya rutin dilakukan, dan biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah tahu juga. Sudah tahu ya, harusnya. Karena semua itu sudah ada tertuang di peraturan Menteri, seperti itu. Tapi nih dok, mungkin ini adalah pertanyaan yang mewakili gitu ya masyarakat. Tapi untuk pemeriksaannya sendiri itu mahal nggak sih dok itu untuk pemeriksaan telinganya sendiri? Mungkin ada masyarakat audiometri tadi. Iya, takutnya masyarakat aduh segan, mahal nggak ya gitu? Enggak sih, karena itu semuanya ditanggung BPJS. Gitu. Jadi tidak bayar kalau punya kartu BPJS. Tinggal ambil rujukan di vaskes pertama, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan, itu sama sekali tidak bayar, jadi ditanggung oleh BPJS. Kecuali mungkin kalau pasien yang tidak punya BPJS mungkin ya, tapi itu pun tidak terlalu mahal lah, kalau hanya audiometri aja. Jadi apa salahnya untuk periksa kan dokter? Semua ditanggung kok. Jangan takut untuk memeriksakan diri, karena itu bukan sakit ya, maksudnya hanya diberikan bunyi terus kita mendengar, gitu. jadi kita merespon bunyi itu, jadi diberikan suara atau bunyi, kemudian kalau kita mendengar kita menekan tombol, hanya itu aja. Nah dari situ nanti bisa timbul grafik, nah dari grafik itulah nanti kita baca apakah ketuliannya itu jenisnya apa, misalnya tulis harf kah, atau tulis konduksi kah, ringan kah, berat kah, seperti itu. Hanya mendengarkan bunyi ya. Mungkin ada beberapa orang yang takut kan, aduh takut nanti dicoba-coba enggak ya? Iya, jadi pemeriksaannya itu sangat simpel, dan anak-anak pun bisa melakukannya. Yang penting yang sudah bisa dikasih tahu atau kooperatif, misalnya umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa melakukan pemeriksaan itu, bisa. Itu pemeriksaannya berapa lama tuh dok kalau misalnya ini? Ya pemeriksaannya lumayan sih, agak lama, mungkin sekitar sejaman gitu. Sejaman. Oke, berarti apalagi kalau ada gangguan biasanya agak lama. Kalau misalnya normal mungkin bisa lebih cepat. Karena tentu kalau normal dia cepat merespon kan kalau ada bunyi gitu. Berarti nggak ada salahnya ya kita untuk spare waktu 1 jam aja ya dok ya, untuk memeriksakan pendengaran dan tidak kita. Menyakitkan kan? Iya, nggak menyakitkan, daripada nanti kita nggak sakit sama sekali loh. nggak sakit sama sekali. Dan itu bisa di RSJKO bisa kan dok, langsung ketemu sama dokter? Iya, nanti langsung ketemu sama saya. Berarti bisa. kalau untuk sistem pendaftarannya seperti biasa lah ya, ke loket. Yang jelas kalau BPJS harus ambil rujukan kan. Kalau misalnya pasien umum langsung aja datang. Boleh. Oke, berarti dokter standby lah ya di RSJKO. Standby dari Senin sampai Jumat. Oke deh dokter. Karena kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Mungkin boleh deh closing statement dokter terkait tema kita hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh dokter. Khususnya dokter sebagai dokter spesialis THT terkait bahayanya ini nih gitu ya. Terkait tema kita hari ini. Silahkan dokter. Terima kasih. Jadi closing statement ya. Jadi sayangilah pendengaran Anda sejak dini, waspadai bising di sekitar Anda, karena bahaya bising itu bisa menyebabkan ketulian yang irreversible atau tidak bisa disembuhkan. Jadi cegahlah dari sekarang. Itu saja. Oke deh, terima kasih. Sama-sama. Informasinya sangat
sangat bermanfaat untuk Iya. saya juga dan juga mungkin pemirsa Batam Iya, TV semoga juga. bermanfaat. Sangat bermanfaat dong dokter, apalagi tadi sudah dipaparkan banyak sekali. Iya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Iya, dokter sama-sama. Anita. Saya Putri Amini, sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya.